Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah, apa kabar? Luar biasa tentunya. Tema kita bulan Mei adalah janji Allah yang luar biasa, yaitu janji tentang Roh Kudus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita perlu bersyukur dan bersuka cita hari ini, karena hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Beri salam kanan kiri, beri senyuman yang terbaik buat saudara kita. Katakan, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu saudara, kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau janji-Mu itu Tuhan menyediakan penolong dalam kehidupan kami. Ketika Engkau naik ke surga Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri, tapi Engkau memberikan Roh Kudus, memberikan penghibur kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami rindu menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah hanya Engkau saja yang kami tinggikan dan agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus kita. Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Dia hidup untuk setiap kita. Haleluya.
katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak gembala. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kami bersuka cita sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau naik ke surga, memberikan penghiburan pada setiap kami. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak gembala. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari semua kita katakan, Dia hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Yang hari ini siap merayakan kasih Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Ya Allah yang baik, sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita rayakan bersama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa.
kita goyangkan badan kita rayakan Dia kasih yang luar biasa dalam hidup kita. Kau setia Tuhan, Tuhan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan persembahan kita. Kita juga akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan. Dia layak kita sembah. Dia tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya menjadi penolong dan penghibur dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Kau yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan
Saudara nyatakan dengan imanmu. Roh Kudus, Ruhilah Tuhan, ruhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini kami Bapa, ruhi hamba-Mu. Roh Kudus, Ruhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. kami mau nyatakan Ruhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu Yesus. Ruhi hamba-Mu, Ruhi hamba-Mu, Ruhi hamba-Mu, Ruhi hamba-Mu. Mari kita masuk lebih dalam lagi saudara. Kita sembah Tuhan. Kita mau nyatakan, ya Roh Kudus hadir di tempat ini. Ya Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Yesus. Haleluya. Ya Roh Kudus, Biralah Maya se. Terima kasih. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri bersama. Hari ini kita mau merindukan Roh Kudus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come Holy Spirit, Fall in this place. kami membutuhkan Engkau Tuhan. More and more Of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari angkat tanganmu dan nyatakan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need you, Lord. More and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Datanglah Yesus, datanglah Yesus, kami rindukan Haleluya. Haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa pada saat ini ya Roh Kudus. Oh, haleluya. Kami yakin percaya akan tuntunan kebenaran firman-Mu akan meneguhkan setiap kami, panggilan kami masing-masing. Boleh kami kerjakan dengan setia sampai akhir hayat kami. Tolong mampukan kami untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satupun benih yang terlewatkan untuk kami mengerti. Karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat pada saat ini menguasai setiap kami. Dan kami yakin percaya seluruh ruangan ini ada dalam tangan Tuhan. Jika ada kuasa iblis, roh jahat yang hendak mengganggu konsentrasi dalam mendengar firman Tuhan, atau mencuri benih ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Segala pekerjaan iblis sudah dilalukan dalam nama Yesus. Hadirat Roh Kudus penuh atas kami semua, sehingga berita firman ini tertanam di hati kami dan menghasilkan buah. Layakan hamba yang tak berarti ini, biar hanya seluruh kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan semuanya untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Kami naikkan doa ucapan syukur pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita? Semangat. Puji Tuhan. Harus semangat saudara ya. Ya, puji Tuhan. Lama gak berjumpa, tetapi saya percaya Tuhan tetap pelihara kita sehingga kita bersama saat ini boleh menikmati hari yang sukacita, di mana Kristus naik ke surga, Dia memberikan kuasa Roh Kudus untuk kita semua. Amin. Mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang bertemakan jangan buang waktu menatap ke langit, saudara. Ayatnya terdapat di Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-11. Ya, sudah dapat? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11, mungkin ayatnya kekecilan ya. Saya baca seperti ini, Bapak Ibu silakan simak. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut kita saudara, kira-kira berapa lama sih mereka itu melihat ke langit, berdiri melihat ke langit itu berapa lama? Satu peristiwa Yesus ini terangkat ya. Dan banyak orang, mungkin lebih dari 500 orang menatap ke langit. Kira-kira berapa lama? 1 menit? 2 menit? 10 menit? Tidak ditulis jelas berapa menit saudara. Tetapi yang saya tahu, mereka ditegur oleh malaikat Tuhan. Mengapa kamu menatap ke langit terus, melihat ke langit terus, kau berdiri. Berapa lama lagi kamu harus berdiri seperti ini? Apa yang kira-kira saudara, yang kira-kira ya, waktu mereka menatap atau melihat ke langit itu, di benak pikiran mereka itu apa sih sebetulnya saudara? Bisa memahami apa enggak saudara? Mereka sampai ditegur, tertegun itu mungkin durasinya cukup lama. Betul saudara? Kira-kira mereka sedang memikirkan apa sih waktu melihat Yesus terangkat? Ayat Alkitab ini juga tidak menulis alasannya mereka melihat Yesus, saudara. Betul ya? Kita tidak temukan, bolak-balik Alkitab juga gak ketemukan. Tetapi anehnya tetap dikerjakan saudara. Inilah yang terjadi pada saat ini gereja Tuhan lebih banyak melihat ke langit terus. Mau berapa lama saudara melihat terus ke langit? Mungkin ada di antara murid Tuhan ini waktu menatap, wah saya mengharapkan satu hari saya menjadi raja dari suku Yehuda. Oh, saya nanti akan berada menjadi raja dari suku Benyamin, begitu saudara ya. Mungkin mereka sedang memikirkan
satu kepemimpinan yang luar biasa. Atau mungkin tidak seluruhnya menjadi raja. Mungkin mereka berpikir, kenapa dia yang telah membuat banyak sekali mujizat harus terangkat. Dan kami di sini sendirian. Tidak lagi melihat sosok yang powerful yang memimpin kami. Mungkin itu juga. Atau mungkin juga waktu mereka menatap, ada di benak pikiran mereka satu kesedihan, harus terpisah dengan Yesus. Bermacam-macam mungkin mereka menatap ke langit. Tetapi saya mau ajak setiap kita untuk memahami misi dari Yesus itu apa. Dan kita tidak boleh berlama-lama, enough, cukup. Untuk tidak terus menatap ke langit. Gereja sekarang lebih banyak menatap terus ke langit. Oh, sound systemnya kurang ya. Ayo, donatur. Terus menatap ke langit. Oh, mungkin kita sedang galau dan kita banyak pergumulan Tuhan. Oh, saya masalahnya banyak Tuhan. Terus menatap ke langit dengan satu pergumulan, saudara. Enough, sudah cukup itu semua. Mari kita pahami akan misinya Tuhan. Ini yang jarang atau dilalaikan atau diabaikan oleh banyak gereja. Dan saya rindu gereja GAP Mahanaim ini benar-benar menjadi gereja yang dipakai Tuhan di akhir zaman. Amin. Haleluya. Mari kita akan pelajari memahami misi Yesus Kristus. Apa itu misi Yesus Kristus? Perhatikan di ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat yang ketiga. Ditulis seperti, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bangkit dari kematian, dia tidak keplas hilang. Itu akan menjadi dongeng, hikayat, tidak jelas. Tetapi tidak dengan Yesus, pribadi yang kita ikuti ini benar-benar manusia sejati, Allah yang sejati. Amin, saudara. 40 hari Yesus harus berkeliling kembali untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Kepada siapa? Kepada semua murid-muridnya. Sudah mulai terserak mereka meninggalkan janji yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan Yesus mulai ulang kembali, ulang lagi 40 hari. Ini sudah lama tidak digaungkan oleh gereja akhir zaman. Untuk menggaungkan misinya Yesus, saudara. Ada 3 misi Yesus. Mari kita lihat misi yang pertama, yaitu tentang penderitaan. Kalau kita lihat tadi di ayat 3, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga ditulis apa, saudara? Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaan. Misi yang pertama tentang penderitaan. Apa yang dialami oleh Yesus? Penderitaan apa? Sebagai manusia sejati, Yesus mengalami beberapa hal dalam penderitaan. Secara fisik ini saya tidak tulis secara lengkap, saudara ya. Bapak Ibu bisa menambahkan kembali. Paling tidak ada beberapa hal ini, saudara. Penghakiman yang mempermalukan. Bagaimana Yesus disidang untuk menerima hukuman dari tua-tua kota, dari imam besar. Yesus dituduh telah melakukan hal yang tidak benar. Dan sangat mempermalukan Yesus. Penderitaan itu tidak hanya soal fisik dipermalukan dalam penghakiman, tetapi juga dianiaya. Matius pasal 27. Tidak hanya dianiaya, tapi Yesus harus disalibkan. Penyaliban ini adalah bentuk kematian yang sangat hina. Kalau bagi orang Romawi itu hukuman filosofinya yaitu ditolak surga, ditolak bumi, saudara. Mati tergantung. Itu adalah kematian yang sangat hina. Tidak cukup di situ disalib, penyaliban, tetapi juga Yesus mengalami kematian yang mengerikan. Bagaimana digantung dan telah mengalami aniaya yang begitu rupa.
secara fisik Yesus menderita. Apakah berhenti? Tidak. Dia juga mengalami penderitaan emosional, ditinggal para murid, dikhianati Yudas, disangkali oleh Petrus. Tidak hanya itu saja, ada hal yang sangat mengerikan penderitaan itu, yaitu harus terputus hubungan dengan Allah. Belum ada ceritanya Yesus terpisah dengan Bapa. Tidak ada. Hanya pada peristiwa penyelamatan ini, Yesus harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia terpisah dengan Bapa. Matius pasal 27, terkutuk saudara. Galatia 3:13. Menanggung dosa, Yesaya pasal 53. Dan mengalami murka Allah. Terhadap penderitaan ini, misi ini telah komplit, selesai. Tetelestai. Kita sudah memperingati hari kematian Yesus Kristus, amin. Jumat Agung, bulan kemarin. Kita sudah memperingatinya. Apa yang diselesaikan ini saudara? Karya penebusan. Dosa sudah lunas dibayar. Maut dikalahkan. Jalan keselamatan telah tersedia. Ini misi yang sudah selesai. Yesus kerjakan saudara. Ada misi yang kedua yang Yesus kerjakan. Tidak hanya berhenti pada penderitaan, tetapi Yesus melanjutkannya pada kebangkitan. Apa artinya saudara kalau kita melihat Allah mati? Juru selamat mati, Anda dan saya wajib tidak perlu datang ibadah, karena Allahnya mati. Tetapi bersyukur, misi yang kedua Yesus tuntaskan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang dia selesaikan? Ada kepastian iman kita. Kepastian keselamatan saudara dan saya. Sehingga di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Tidak sia-sia iman kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Tetapi dengan kebangkitan ini, Anda dan saya tidak ada alasan untuk tidak menaruh iman yang menyelamatkan ini, saudara. Amin, saudara. Tidak hanya sekedar kepastian keiman, kepastian keselamatan. Tetapi Yesus telah bangkit membuka jalan kepada Bapa. Tidak ada satupun cara manusia yang mampu mempertemukan manusia dengan Bapa. Tidak ada cara, tidak ada cara. Satupun usaha manusia gagal. Karena apa? Siapakah di antara kita yang pernah melihat Allah? Ada? Pada perjanjian lama saudara, tidak ada orang yang berani mendekat tabut perjanjian dengan sembarangan. Ada yang berani? Usaha itu memegang, langsung disambar mati saudara. Itu tabut hanya presentasi dari Allah hadir saudara. Bukan Allah itu, tetapi sudah mematikan begitu rupa. Apalagi saudara bisa memandang wajah Allah tanpa kekudusan. Mustahil saudara. Tetapi bersyukur, lewat kematian dan kebangkitan Kristus, Yesus telah membuka jalan akses untuk kita berjumpa dengan Bapa. Makanya hari ini Bapak Ibu bisa beribadah dengan bebas leluasa. Kalau datang terlambat, ya wes dimaklumi, gak apa-apa. Ya toh? Tapi pada masa itu saudara, absen, gak datang ibadah. Lagi di rumah ada dandan-dandan. Apa itu dandan-dandan? Lagi perbaiki rumah, atau saudara mungut kayu bakar. Hukumannya mati itu ulangan, silakan dibuka. Hukumannya langsung hukuman mati. Tidak ada permaafan. Excuse me, nggak ada. Pasti mati sudah. Dan hari ini kalau Bapak Ibu mempunyai akses bisa datang beribadah, bersyukur. Ini yang dirindukan pada perjanjian lama. Tetapi mengapa gereja tidak menseriusi untuk dalam ibadah? Masih aja yang sibuk main HP saudara. Oh saya sangat sedih saudara. Ya ketika saya khotbah ngotot. Dapat laporan Pak, sampai ngotot Pak, iku lho Pak main HP Pak, nge-game di gereja. Waduh ya apa ya. Iki nek zamane perjanjian lama ini, wis gak terima dia lempar batu mungkin ya. Itu mungkin dicapik-capik saja. Puji Tuhan, Tuhan telah buka jalan sehingga kita dengan nyaman, aman datang beribadah tanpa ketakutan. Enggak perlu lagi bawa kambing domba. Ada di sini Mbak kambing domba.
cukup persembahan. Persembahannya pun kecil, saudara. Ya, sawelase, saudara. Iya, itu loh seringkali yang kita lakukan. Dan kita tetap aman bisa beribadah. Karena apa? Tuhan telah membuka jalan, aksesnya. Tidak hanya membuka jalan kita bisa berjumpa dengan Bapa melewati ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Tetapi kebangkitannya memberi pengharapan akan tubuh kemuliaan dalam Filipi pasal 3:21. Tuhan mengaruniakan bukan hanya kepastian keselamatan, membuka jalan. Tetapi Anda dan saya satu hari mengenakan tubuh yang mulia. Tidak lagi dengan tubuh yang fana ini, saudara. Sementara perjalanan di tempat ini tadi sudah mulai rodok meriang-meriang, saudara. Sudah mulai agak kurang enak begitu ya. Saya langsung menggok di rest area, saudara, tak beli bejo, saudara. Langsung sehat lagi, bukan. Kasih karunia Tuhannya, sudah sehatnya. Pada pengharapan suatu hari, tidak perlu oplas saya mempunyai tubuh kemuliaan. Apakah berhenti? Tidak, kita semua hidup dalam kekekalan bersama Bapa Surgawi. Kekekalannya di surga, bukan di neraka. Amin, saudara. Saudara dan saya mendapat misi ini telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Apakah Yesus berhenti pada penderitaan dan kebangkitan saja? Menyelesaikan karyanya? Tidak, saudara. Kalau kita perhatikan di ayat 3 tadi, apa yang perlu, yang masih kurang? Yang masih kurang. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Ini misi yang belum selesai sampai sekarang. Makanya murid-murid itu menatap ke langit berlama-lama sampai malaikat itu, ngapain lu? Kok natap terus? Mandek kok, cukup, enough, ojo diterus-terus nih. Jangan diterus-teruskan begitu saya. Sudah selesai. Mengapa malaikat ini harus menegurnya seperti itu? Karena mereka salah di dalam memahami misi Tuhan yang ketiga. Ada tanggung jawab yang segera harus kita tuntaskan bersama. Gereja Tuhan tidak boleh zona nyaman terus, duduk manis-manis di gereja. Kita harus menjadi selengkap senjata, dipakai Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Amin, saudara. Untuk apa? Untuk masuk pada pertempuran. Pertempuran dengan siapa? Bangsa mana? Tidak, bukan bangsa dunia ini. Tetapi kita sedang menghadapi pertempuran terakhir, yaitu penghulu-penghulu di udara, saudara. Ini adalah panggilan saudara. Kita sedang dipersiapkan Tuhan, masuk pada panggilan ini adalah Anda dan saya masuk pada misi Tuhan yang ketiga. Kerajaan Allah itu apa? Mungkin ada yang bertanya. Ya, sebelum saya menjelaskan kerajaan Allah itu apa, saya mau ajak kita review Yesus. Siapakah Yesus ini? Yesus ini adalah orang yang perhatian terhadap orang susah karena belas kasihan. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mentahirkan orang kusta. Dia membangkitkan orang mati. Dia memberkati orang kekurangan. Amin, saudara. Karena belas kasihannya Yesus melakukan itu. Tetapi Yesus tidak lupa. Apa, saudara? Tetapi dia tidak melupakan tugas utamanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita bisa lihat itu peristiwa dalam Lukas pasal 4 ayat 43 sampai 44. Satu peristiwa ketika Yesus ke kota kelahirannya di Nazaret, di kota dibesarankannya dia di Nazaret. Apa yang Yesus lakukan? Dia masuk ke rumah ibadah dan di situ Yesus mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia mengajar. Apa yang terjadi ketika Taurat itu diberikan? Dibukalah kitab Yesaya. Dan Yesus mulai membacakan untuk orang banyak seperti kita hari ini. Dan pada saat selesai dibaca, Tuhan mulai mengajari bahwa semua yang mereka baca itu adalah mengenai dirinya. Apa yang mereka lakukan? Ketika Yesus membuat pengakuan seperti ini, mereka rame-rame giring Yesus ke tepi jurang. Wah, ini penyesat tekan di
dijongkrak dibuang Yesus ke jurang. Tetapi puji Tuhan, Yesus terluputkan dan Yesus melanjutkan perjalanan. Kemana? Ke Galilea, ke Kapernaum. Di sana banyak sekali mujizat terjadi, saudara. Dan dia masuk ke rumah Simon Petrus karena ada mamanya sakit, saudara. Dan sakitnya didoakan, demamnya lenyap. Dan mulai berbondong-bondong orang banyak datang menyaksikan mujizat, bahkan orang kerasukan setan pun dibawa. Terjadi ledakan pemujizat yang luar biasa. Menurut kita, ketika kita melihat apa yang Yesus lakukan, mana sih yang buat Yesus tertarik? Mujizatkah membuat wow keren, wow apa itu yang Yesus harapkan dari mujizat yang terjadi sebanyak itu? Bukan. Kalau sudah lihat di ayat 43-44, Yesus melanjutkan pengajaran tentang Injil Kerajaan Allah. Itu lebih penting, saudara. Apa artinya engkau disembuhkan, engkau diberkati, engkau dipulihkan dan luar biasa, tetapi Injil Kerajaan Allah tidak pernah mendarat di dalam hidupnya. Percuma, sia-sia. Makanya hari ini Tuhan mau tegaskan kepada gereja kita masing-masing. Gereja itu bukan ini ya, gedung ini. Tetapi ini loh, bait suci Allah di dalam diri. Tegaskan bahwa saya, Bapak Ibu adalah orang-orang yang memenuhi misi Tuhan yang ketiga, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa itu Injil Kerajaan Allah? Saya tulis seperti ini, saudara. Yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus, Raja dari Kerajaan Allah. Yang menganugerahkan pengampunan dosa kepada setiap orang yang percaya kepadanya sebelum masa penghakiman tiba. Kalau tadi kita baca di Kisah Para Rasul ayat 1 sampai pasal 1 ayat 11, saudara. Malaikat itu mengingatkan apa? Yesus yang terangkat ini akan segera apa? Turun kembali dengan cara yang sama. Berarti ada hal yang penting di situ untuk segera dikerjakan. Sebelum masa penghakiman, Yesus datang kedua kali bukan sebagai gembala yang baik. Bukan sebagai yang berkata dalam Matius, mari datang kepadaku yang letih lesu lagi. Bukan. Dia tidak juga menyediakan rumput yang hijau. Tetapi kedatangan yang kedua ini dia akan menjadi hakim atas semua umat manusia. Tanpa kecuali. Mau kaya, miskin, punya jabatan, tidak punya jabatan, laki, perempuan, tua, muda, semuanya berdiri di takhta kemuliaan Tuhan. Nah, sebelum masa itu, perlu sekali orang-orang menerima anugerah pengampunan dosa. Ini adalah berita Injil yang dinantikan oleh dunia ini. Yang sangat penting yang harus kita dengar, saudara. Tetapi sayang, berita yang hebat ini, yang luar biasa, Injil ini, belum merata disebarkan. Karena apa? Karena gereja lebih senang mengajak jemaatnya, ayo menatap ke langit terus. Ke awan-awan terus, bermimpilah, berfantasilah, berhalusinasilah. Itu terus-menerus yang digaungkan. Kalau kamu setia mengembalikan persepuluhan, maka tingkap-tingkap langit akan dibuka, berkat dicurahkan, ditunggui. Aku wis kolektor loh, Bu Gembala, persepuluhan 10 juta, lontai langit ini katanya mau terbuka. Kita ini berfantasi soal itu terus, saudara. Sementara dunia ini akan binasa dengan penghakiman yang akan tiba nanti, saudara. Mari sadari hari ini, untuk apa Yesus mengajak saudara datang beribadah saat ini? Bukan sekedar untuk menata ke langit, menunggu berkat Tuhan ciblok, bukan. Loh Pak, kalau gitu gak perlu berdoa, Pak, Tuhan berkati pekerjaan saya, berkati anak-anak saya yang sekolah hikmat, buka jalan buat mereka. Saudara, itu doa, tidak ada yang larang, silakan saudara. Tetapi jangan, tadi sudah saya sampaikan, Yesus itu penuh belas kasihan, dia melakukan mujizat, banyak orang sembuh, mengalami mujizat. Tetapi dia tidak melupakan misinya juga. Injil Kerajaan Allah harus diberitakan. Hari ini Anda dan saya dipanggil
untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saya mau nanti ajarkan ini saudara, penting sekali. Jadi kabar baik tentang Yesus Kristus, Raja dari Kerajaan Allah yang menganugerahkan ini amnesti. Pernah Bapak Ibu dulu waktu zamannya kalau tidak salah SBY memberikan amnesti pajak, pernah? Ya, pernah ikut ya. Siapa saja yang pajak gak gena-gena silakan diperbarui, ditulis, ayo hartanya masukkan. Sampai saudara saya itu loh saudara, masukkan harta punya emas 5 kilo padahal gak punya. Tapi dimasukkan saudara. Coba sih pikirannya itu kan diampuni kan ya. Ditulis semua saudara. Mamanya punya berapa kilo. Ngapain coba? Itu zaman anugerah luar biasa diobral. Yesus pun saat ini sama mengobral anugerahnya, silakan disebarluaskan. Gratis monggo diambil sebanyak mungkin. Tapi sayang, berita ini malah justru enggak menarik, enggak viral saudara. Yang viral itu malah yang narkoba, yang koruptor begitu ya saudara ya yang pokoknya yang jahat-jahat itu yang lebih viral. Kenapa yang berita seperti ini tidak viral? Karena orang Kristennya sendiri yang membuat tidak viral. Gara-gara Kristen-Kristenan. Kok bisa gitu? Iya. Bapak Ibu, apakah beriman pada Yesus? Siapa yang beriman pada Yesus? Semua ya? Amin. Nah, saya mau tanya, iman Bapak Ibu itu seperti apa? Mengaku dengan mulut, percaya dalam. Selesai? Sampai di situ. Harus dilanjutkan. Bertobatlah. Bertobatlah. Itu dari iman. Waktu saya mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya percaya Yesus ampuni dosa-dosa. Amin. Tetapi ini iman yang belum ending. Ini baru dari iman. Dan dipimpin menuju kepada iman. Nah ini yang tidak dikerjakan oleh gereja. Cuma pengakuan ya wis mantep awalnya. Dari iman, iya saya percaya Yesus. Tapi hidupnya duniawi. Kristennya Kristen dunia. Ada 4 tipe orang. Orang dunia, Kristen kanak-kanak, Kristen duniawi, dan yang terakhir, Kristen dewasa. Nah, Kristen yang dewasa inilah yang mau dari iman kepada iman. Mari cek kita hari ini. Apakah benar iman yang kita akui itu adalah iman yang saya juga mau dipimpin oleh iman itu. Diperbaharui dari hari ke hari. Ini baru iman yang sejati. Tapi kalau Kristennya itu Kristen-Kristenan, dia hanya KTP namanya diganti, tapi bolak-balik keluar masuk penjara. Nah, hati-hati. Yang bolak-balik ya, koruptor ya. Ini bukan iman. Iman itu akan meninggalkan, bertobat dari dosanya, berbalik dari dosa, menuju kepada iman, diproses oleh Tuhan. Itu baru iman yang betul. Nah, kembali pada pengampunan dosa. Ini anugerah yang diberikan seluas-luasnya. Sampai kapan Pak? Batas amnesti itu juga ada batasnya. Betul ya? 1 tahun masa berlaku. Setelah itu tidak ada. Ini batasannya ketika Yesus akan turun kembali dengan cara yang sama itu. Itulah mengapa hari ini kita harus segera berlomba-lomba mempersiapkan diri. Sebelum kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, kita sendiri harus diberitakan Injil. Nah, saya mau ajak saudara melihat kontradiksinya antara waktu para murid itu mendengar tentang Kerajaan Allah, yaitu tadi Lukas pasal 1 ayat 3 kita sudah baca. Coba lihat Lukas 1 ayat yang ke-6. Ini yang di benak pikiran para murid. Apa itu? Coba dilihat ya ayat 6-nya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan apa? Kerajaan bagi Israel. Kalau kita lihat Lukas pasal 1 ayat 3, Yesus juga mengatakan kerajaan Allah di sana. Berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
tetapi konteksnya berbeda. Coba saudara lihat kontradiksinya. Mengapa mereka mengklaim bahwa apa yang diajarkan Yesus itu merujuk pada pemulihan Israel yang sekarang ini, saudara. Itu yang mereka nantikan. Karena apa? Selama 3 tahun Yesus menyampaikan banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang selama 3 tahun. Dan Injil Matius menyebut kerajaan surga itu 31 kali di dalam Injil Matius. Yesus telah berjanji kepada para murid bahwa di kerajaannya mereka akan duduk di atas 12 suku Israel di dalam Matius pasal 19 ayat 28. Dan yang terakhir, Yesus juga menyampaikan bahwa segera memiliki kuasa oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi dari beberapa banyak peristiwa ini mereka mulai mengambil kesimpulan para murid. Berarti Yesus segera memulihkan keadaan Israel yang sedang dijajah oleh Romawi. Itu yang ada di benak mereka sehingga mereka menatap ke langit berlama-lama sampai malaikat menepuk. Ngapain lama-lama? Cukup, sudah, nggak perlu lagi, bubar-bubar. Sampai dibubarkan sama malaikat. Jangan sampai gereja kita dibubarkan karena terlalu lama menatap ke langit. Gara-gara kita ndomblongi, perpuluhanku kok tingkap langit belum dibuka. Siapa yang di sini ndomblongi perpuluhannya? Ada yang mengikut ajaran nggak perlu mengembalikan persepuluhan. Ada yang terpengaruh ajaran yang mengatakan tidak perlu persepuluhan. Ada. Nanti kalau ada saya kasih tahu saudara, itu ajaran sesat saudara. Ajaran sesat. Karena apa? Mengapa saya berani mengatakan bahwa kalau kita ini tidak mengembalikan persepuluhan itu adalah orang yang ikut ajaran sesat. Mengapa saudara? Karena kita tadi tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Makanya waktu Anda mengembalikan persepuluhan, ini langkah iman. Iman Anda. Saya adalah orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Langkah iman saya mengembalikan. Ini sebagai bentuk pengorbanan diri saya. Saya belum mampu mengorbankan, menaruh. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu seluruh. Jangan mimpi saudara, 10% aja. Saudara kanut sama ajaran sesat itu. Iya, seluruh hidup kita dipersembahkan aja. Ini langkah iman. Tapi kalau saudara datang tanpa iman mengembalikan, juga tidak berkenan di mata Tuhan persembahan saudara. Jadi seluruh hidup kita ini bergerak karena ada iman. Tanpa iman kepada Yesus Kristus, sia-sia. Mau pelayanan hebat sekalipun, sia-sia. Sekalipun khotbah saya menggelegar, meledak-ledak, mempesona, sia-sia kalau saya tidak lakukan dengan iman kepada Yesus Kristus. Benar saudara. Jadi seluruh aktivitas, kegiatan, pelayanan, pekerjaan Tuhan di gereja ini dasarkan pada iman kepada Yesus. Saya melakukan persembahan, saya menaruh iman kepada Yesus. Bukan saya mau narik, membuka tingkap langit. Saudara sudah dijamin, burung di udara, Tuhan yang pelihara. Amin. Bunga bakung, siapa yang hiasi? Ya Tuhan Yesus yang dandani. Nah saudara ini loh orang yang setelah menerima anugerah korban Kristus yang mati di kayu salib. Mau yang namanya makan gak bisa saudara. Gak mungkin. Yang masa sih pakaian aja gak mau. Saya ini saudara, semua barang saya itu merek Casio. Tahu Casio? Iya. Kasih orang. Jadi benar saudara. Jadi kalau saya tahu hidup saya ini diberkati Tuhan, saya juga tidak mau simpan barang-barang saya. Kemarin saya pelayanan di Poso, sedikit cerita saudara ya. Di sana itu semua yang saya layani itu sekitar 21 pendeta saudara. Untuk saya memberitakan pemuritan. Nah waktu saya buka lemari, wih klambi wake. Selalu Tuhan ini, ring ke sono, turun nono. Bawaan ke Poso. Semua Tuhan. Lah saya pakai apa? Ya saya ikut sudah saya turunkan. Sambil sedikit saya turunkan. Itu baju pemberian Casio itu, merek Casio semua itu, tak turun, jarang dipakai juga. Saya turunkan dan istri saya ngeliat, kok
kamu mau minggat lagi? Nah, aku mau ke Poso ini. Oh nek gitu bajuku sisan, diturun sisan saudara. Jadi saya beli tas itu besar banget saudara. Sampai ini overweight enggak ini ya. Saya bawa. Sampai teman pendeta, oh kamu ke sana ya? Ini aku punya 3 jas, gowon sisan. Tak bawa saudara. Sampai sana itu saudara, seneng orang. Tapi saya pulang, kosong lemari saudara. Saya tidak mengharapnya. Tetapi saya tahu Bapak saya pelihara saya. Amin. Iya, saya gak perlu khawatir. Mau 3 berapa gelintir baju celana, saya bersyukur Tuhan yang pelihara. Itu langkah iman. Amin saudara. Persembahan, pelayanan ini langkah iman saudara. Kerjakan dengan saya. Nah, ketika para murid ini memahami, mulai menyimpulkan semua perkataan Yesus, mengambil kesimpulan, wah sebentar ya lagi, Yesus sudah terangkat, saya pasti menjadi raja ini, menjadi pemimpin ini, menjadi ini. Salah semua. Kalau kita hanya dibatasi kuasa Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kita, betapa hina Tuhan kita ini. Tuhan kita itu Tuhan yang mulia. Mengapa? Dia menaruh misi yang sangat besar dan penting buat saudara saya untuk dikerjakan bersama. Jauh melebihi segala kebutuhan hidup kita. Amin saudara. Saya rindu seluruh jemaat di tempat ini pendeta semua. Amin. Oh, kok enggak amin, cuma ibu bapak gembala. Semuanya pendeta. Loh Pak, lah kok nek kabeh pendeta jemaatnya endi? Tenang Bapak Ibu. Di dunia ini jumlahnya 7 miliar. Berapa orangnya? 7 miliar. Kalau ini loh semua jadi pendeta, kewalahan. Mungkin satu orang bisa pegang 10 juta orang, mampu. Makanya saya doa sungguh, Tuhan biarlah jemaat di tempat saya melayani, kabeh pendeta. Semua sekolah STT, semua misionaris yang saya mau utus. Saya katakan tadi di jemaat, kalian semua ini adalah pendeta yang dipersiapkan Tuhan. Loh Pak, engkau ya apa yang nyukupi sandang panganku? Loh burung aja lo dipelihara. Sampai hari ini loh, saya anak-anak itu loh yang pelihara ya Tuhan. Saya sudah gak mikir anak-anak saya itu bagaimana. Tuhan yang sudah atur, sediakan pekerjaannya, fasilitasnya semua, Tuhan yang tentukan. Jadi saya sekarang yang hanya mengucap syukur, loh Pak, duit tekon di, nggak pernah tahu saya sudah, tapi Tuhan pasti sediakan. Amin. Ya. Nah ini mereka menyimpulkan, ini menjadi kontradiksi. Slide berikutnya, mengapa terjadi kontradiksi? Para murid belum memahami bahwa kerajaan Allah lebih dari sekedar Israel yang memperoleh kemerdekaan dari Roma dan menjadi bangsa yang berdaulat lagi. Mari kita perhatikan mengapa dikatakan kerajaan Allah yang dimaksud Yesus itu lebih dari Israel. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-8. Saya ajak kita semua lihat di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kuasa ini saudara, kalau diberikan oleh RT RW ya lumayan ya, lingkungan kecil saudara ya, atau diberikan mungkin lebih naik lagi lingkungan, katakan kelurahan, wah sudah lumayan luas saudara, kecamatan luas, mungkin dibawa lagi ke menteri atau sampai presiden, mencakup hanya Indonesia. Paling pol nek memang bisa jadi presiden, saudara tak doano. Siapa tahu saudara juga ada yang jadi presiden dari GAB Mahanaim ya Bu. Amin. Tapi kuasa ini terlalu kecil kalau saudara hanya jadi presiden Indonesia. Lihatlah ayat ini, lanjutkan saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Yerusalem sudah tergenapi belum? Pemberitaan Injil di Yerusalem sudah. Pada saat itu Yesus terangkat, mereka berkumpul di lepeng Yerusalem, berdoa, Petrus berdiri dan itu hadir banyak bangsa, betul saudara ya? Waktu dipenuhi itu, mereka berbahasa roh, berbahasa yang dimengerti. Sudah terjadi penginjilan. Pemberitaan Injil kerajaan Allah. Banyak orang bertobat pada saat itu, 3.000 orang. Sekali khotbah Petrus itu 3.000. Sudah terjadi di Yerusalem.
Tetapi apakah kuasa Roh Kudus hanya berkuasa atau berotoritas hanya di Yerusalem? Tidak, firman Tuhan ini berkata apa? Kepada siapa? Yudea. Yudea ini mencakup seluruh wilayah Israel. Sudah terjadi, para rasul-rasul ini mulai berdiaspora, mulai berkeliling. Dari wilayah ke wilayah sudah terberitakan. Apakah kuasa ini hanya sampai Yudea saja? Tidak, menjangkau mana? Samaria. Sudah terjadi? Sudah. Siapa yang melakukannya? Rasul Paulus. Rasul Paulus pergi kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, non-Yahudi. Sampai Asia Kecil semuanya telah mendengar berita tentang Injil Kerajaan Allah. Tetapi apakah kuasa Roh Kudus itu berhenti pada Samaria? Tidak. Tetapi akan bekerja sampai mana? Ujung bumi, saudara. Wow. Kuasa yang Bapak Ibu dapatkan dari Roh Kudus itu sampai ke ujung bumi. Sudah selesai? Misi ini belum selesai. Makanya hari ini berhenti, cukup menatap ke langit, cukup galau dengan hidupnya. Sudah selesai dengan masalah pribadi. Saya tidak berkata tidak perlu berdoa untuk kebutuhan pribadi. Saya tidak mengatakan. Tapi sudah cukup. Mari juga punya seperti Yesus. Yesus mempunyai belas kasihan, tapi dia tidak melupakan misinya. Kita juga punya belas kasihan. Tuhan tolong saya. Tuhan belas kasihan saya. Tapi juga tidak boleh melupakan misi amanat agung Tuhan. Amin. Karena misi ini belum selesai. Ini yang harus menjadi tanggung jawab gereja Tuhan. Bapak Ibu, ini ada gereja Tuhan. Tanggung jawab kita semua. Makanya saya tulis begini, dunia ini membutuhkan Injil Kerajaan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 akan datang kembali. Yesus akan datang kedua kali. Dunia ini tidak butuh orang pandai. Dunia ini sudah penuh dengan orang-orang pandai, bahkan cenderung licik, saudara. Penipunya kayak gara-gara orang pandai tadi. Lihai ya om ya, lihai. Sudah terlalu dunia ini muak dengan orang-orang yang bersifat rakus, sangat rakus. Bahkan itu terjadi bukan di luar gereja, di dalam gereja ada. Kalau tidak percaya, coba nih ada barang gratis. Makan gratis. Gak antri saudara. Siapa yang cepat dapat paling banyak. Saya pernah itu adakan makan di restoran bersama saudara. Dengan jemaat itu ya. Makan mejaan gitu ya. Jadi berapa meja gitu. Ya enggak ada, cuma acara makan-makan begitu saudara. Saudara tahu tuh ada satu teman itu ya saudara ya. Anak muda saudara ya. Saya enggak nyinggung anak muda. Cara makannya itu di luar pikiran saya pikir ya nek umpama ngambil pun ya diserok gini, enggak lu sudah sak wadah ini di sak wadah lah sing lainnya dombro iki nek kono kamu ya mesti deh makan dhewe bayar dhewe nek ngene lah koncone ngowo kabeh langsung satu tempatnya itu bukan cuma satu makanan loh, berapa kali dikeluarkannya itu saudara cek wate wetang gak meledos ya. Ya, kita ini sudah banyak orang-orang seperti di dunia sudah penuh muak, saudara. Mari kita beritakan Injil. Injil ini berita yang baru bagi dunia. Saudara adalah orang-orang yang dipanggil. Prinsip utama, pemberitaan Injil. Prinsip kedua, belas kasihan tidak boleh dilupakan. Prinsip ketiga, baik dalam pemberitaan Injil maupun dalam belas kasihan, tetap nama Tuhan Yesus yang harus ditinggikan. Amin. Ini saya kutip satu nats yang bagus. Saudara yang kasih Tuhan, kita punya kewajiban dalam pemberitaan ini. Tapi juga tidak abai dalam belas kasihan. Tapi di dalam keduanya, hanya Yesus yang dibuat. Satu hari saya bermimpi untuk gereja GAB Mahanaim. Dari tempat ini akan berdiri misionaris-misionaris yang hebat, yang Tuhan utus. Biarlah Anda lulus kumlot dari gereja ini. Bukan DO-an. Bukan apa? Iya.
gampang ngambeng, kesinggung titik, wis gak GAP-an, wis tak metu ae. Iku nang sebelah iku lho, aku bolak-balik disayang. Itu DO terus nanti. Iya gak lulus sudah. Di sana juga di DO nanti. Biarlah Anda dan saya lulusan GAP yang cum laude. Amin. Cum laude. Bagaimana saya tahu Anda adalah orang-orang cum laude dari gereja ini? Bapak Ibu Gembala akan menumpang tangan. Tuhan, saya utus orang ini untuk pergi ke tempat ini. Tuhan, aku mendoakan, memblessingi mereka untuk melayani menjangkau jiwa. Saya sedang mempersiapkan jemaat saya cum laude semua. Untuk apa? Saya akan menumpang tangan, engkau harus pergi ke sana. Tidak kumpul terus, saudara. Garai apa? Cecean. Oh iya, aku pelayananmu kono, aku lo ya hebat loh. Oh lo ya ganteng. Oh. Di sana itu lebih soro, saudara. Saya ke Poso itu, saudara, perjalanannya dulu yang bulan April. Itu lewat Makassar, naik bus ke Toraja 8 jam, 9 jam. Dari Surabaya ke Makassar itu loh, sudah lelah, saudara. Kenapa? Delaynya itu loh, saudara. Sampai di Makassar, berangkat sampai di Toraja jam 6 pagi. Lanjut langsung ganti mobil kecil lewat Tentena. Itu 12-13 jam. Lanjut loh, saudara, enggak pakai jeda, saya gosok gigi kita, mandi-mandi, Anda langsung. Sampai di Tentena itu sudah malam, saudara. Dari jam 6 sampai jam 6. Itu baru masuk Tentena, ke Posonya lagi 2 jam. Ini mau pelayanan apa, saudara? Itu sudah 24 jam dalam perjalanan, saudara. Tetapi yang bulan ini itu mending, saudara. Naik pesawat ke Palu, tapi ya delaynya itu amit-amit, saudara ya. Sampai di Poso, langsung dari Palu ke Poso itu ada travel 6 jam perjalanan. Jadi total ya selisih paling 6 jam dengan yang dari Makassar. Ya podo capek, saudara. Karena perjalanan yang asik, aduhai, lempar kiri, lempar kanan, saudara. Dan hanya untuk 3 hari saya mengajar di sana. Kalau dibandingkan dengan perjalanan dengan mengajar, enggak sebanding. Kalau mungkin melayani 1 bulan loh, itu nyocok, saudara ya. Saya ada susu, lah ini 3 hari, perjalanannya 2 hari. Wes gak sebanding gitu ya. Ya, saudara, saya gini, Tuhan, saya punya HP tipe yang lama. Waktu masa keluarnya baru, dia sangat handal. Saya buat rekam video, saya ambil voice atau apa saja, aktivitas saya sangat mendukung dan luar biasa, hasilnya bagus. Ya walaupun low entry, saudara, bukannya high ya, yang low. Itu sudah membuat saya mantul. Tetapi lewat tahun, semakin berkurang, lemot, dipetek-petek, gak respon. Semakin lama, tapi saya sudah memakai alat ini secara maksimal. Hidup kita pun sama, saudara yang masih muda, energi, habiskan kekuatan, daya Anda, spirit Anda untuk Injil Kerajaan Allah. Lakukan, saya sejak masa muda saya sudah mengabdi kepada Tuhan. Bukan di mimbar, tetapi di luar parkiran sana. Jaga parkir, nyari no beca, karena gerejanya di kampung, banjir gitu saya panggilkan beca. Ya sedengkul. Ya, ayo Pak, masuk Pak. Saya sudah melayani habis, tetapi masa sekarang, ketika Tuhan percayakan dengan trek yang sangat medan berat, saya berkata, Tuhan lebih maksimalkan lagi, karena saya tahu tubuh saya akan semakin merosot. Kemampuan saya untuk seperti ini tidak mungkin lagi selagi masih ada saya mau memaksimalkan, memaksa diri saya untuk memberitakan Injil. Paksa diri saudara yang utama untuk memberitakan Injil. Amin, saudara. Di dalam semuanya itu, ketika Bapak Ibu mendapatkan kehormatan, mendapatkan pujian, saudara harus berkata, saya ini hamba yang tidak berguna. Saya bukan siapa-siapa.
Saya hanyalah manusia celaka tanpa Yesus. Tetapi ketika Yesus masih mau pakai saya, semua karena kemurahannya, saya hamba yang tidak berguna. Amin. Biarlah Yesus yang dimuliakan. Ini yang maksud teks ini. Sebagai kesimpulan khotbah saya, dan saya persilakan pelayan musik, song leader singer. Saya mengambil kesimpulan, jangan buang waktu menatap ke langit, tetapi bertindak. Fokus pada misi yang Yesus berikan. Saya tidak tahu Tuhan menaruh misi apa dalam Bapak Ibu. Mungkin di dunia pendidikan, biarlah kita memberitakan Injil Kerajaan. Bagaimana dunia pekerjaan, dunia apa saja, di sana Tuhan sedang menaruh kita sebagai saksi-saksinya untuk memberitakan Injil. Persiapkan diri melalui doa dan persekutuan. Dan yang ketiga, pelajari Alkitab. Andalkan kuasa Roh Kudus. Terapkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita maju dalam iman dan pelayanan menjadi saksi. Gereja ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang siap menjadi saksi Kristus. Amin. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Ibu Gembala untuk pengutusan. Lulus cum laude. Jangan DO-an. Amin. Jangan ngambekan ya. Kesendil titik itu biasa saudara. Ya, mau singkut sing gede keras biasa. Karena apa? Anda adalah orang yang dicintai Tuhan. Justru dengan disesah Tuhan mengasihi kita. Orang yang gampangan, gak apa-apa, itu malah anak haram saudara. Saudara bukan anak haram, amin. Anak apa? Bukan anak gampang. Anda adalah anak yang dikasihi Tuhan. Di prosesi gereja ini berdiri teguh, bertahan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Ya. Pasikan kaya ramaturi kasari. Oh, alami saudara, alami lawatan Roh Kudus. Berhembus sekarang ini, sekarang. Urapilah setiap umat-Mu Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah saya Tuhan dengan hati. Kalau saudara rindu, arahkan tangan-Mu. Saya rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu. Curahkanlah, curahkanlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran kita bukan kebetulan. Ini tuntunan Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada satupun orang yang bisa datang ini kalau tidak diizinkan oleh Roh Kudus. Tapi kalau sudah datang hari ini, jangan sia-siakan. Kalau ada di antara saudara yang telah mendengar firman Tuhan, dan ada bagian-bagian yang saat ini menyentuh hati saudara, mengkoreksi secara tegas dalam hidup saudara, mari katakan, Tuhan, saya terbuka. Persiapkanlah saya sebagai abdi-Mu yang memuliakan nama-Mu. Mari berhenti, cukup menatap ke langit terus. Hari ini pakai lutut saudara menangisi jiwa-jiwa. Entah itu keluargamu, sana saudara familimu, entah itu tetangga di tempat saudara tinggal, atau tempat pekerjaan ada teman sahabat karibmu yang belum mengenal Injil Kerajaan Allah. Kesempatan hari ini engkau sampaikan. Dari mana saya harus menyampaikan? Anda tidak pernah melihat Yesus 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dunia melihat Yesus? Bagaimana saudara menceritakan? Ini yang masalah saudara. Tetapi tidak bagi Yesus.
Ketika Yesus memproses saudara, transformasi hidupmu, mengubah hidupmu dari cara dunia kepada hidup yang kekal, hidup kemuliaan, itu akan membuat mereka bertanya, siapa yang bisa membuat hidupmu seperti ini? Mereka akan mengenali satu perubahan yang dilakukan oleh Yesus kita. Untuk itu malam hari ini, kau tidak akan pernah berubah hidup. Sedang ditegakkan kembali fungsinya. Sedang ditegakkan kembali fungsinya sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah. Bukan kerajaan diri, kerajaan dunia ini, tetapi kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yesus Kristus Raja Surgawi memberikan anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang sampai kedatangannya yang kedua kali tiba. Datang kepada Yesus, katakan, Tuhan, urapilah saya. Korea pasane namo, sikatera moi kasai. Biara pasika toringa ya namo, seraturia taka, kimotira saturia. Ya pasai. Saya rindu Tuhan, saya rindu.
ajar terbuka. Biarlah akal budi kita arahkan untuk kepada Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Muria basani nama takai. Arahkan pada tuntunan Roh Kudus. Biarlah akal budi kita arahkan tuntunan Roh Kudus. Muria basati takai. Kado te kata kasadi takai. Kuinana nama takai rabas karira. Katore kata kaya masiki kata kiarana. Apa yang menjadi kekhawatiranmu, Tuhan sudah tahu. Menjadi pergumulan air matamu, Tuhan sudah tahu. Kuasa Roh Kudus, kalau hanya untuk sekedar menyelesaikan masalahmu terlalu ringan. Minta persoalan yang lebih luas, yaitu jiwa-jiwa. Kalau engkau diingatkan satu nama hari ini, itu menjadi doa. Itu yang kau harus minta kuasa Roh Kudus untuk jiwa itu. Urabasika tata karita kosine nama kurita kai nama sekian kudare takai. Jangan lelah saudara, jangan kau jemu. Dunia mungkin membuat engkau merasa putus asa. Ada banyak yang merisaukan hatimu, tetapi itu adalah bujukan iblis yang melemahkan imanmu. Tuhan senantiasa ada menyertai. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kau tak pernah sendirian, saudara. Jangan berputus asa. Kita belum masuk masa aniaya yang besar, tetapi Roh Kudus sudah mempersiapkan saudara dengan kekuatannya mampu menghadapi berbagai tantangan. Murid-murid Yesus sejak mereka di loteng Yerusalem dan mereka berdiaspora, penganiayaan besar terjadi. Tetapi mereka tidak ada satupun yang meninggalkan Tuhan. Tidak ada yang menyangkali Yesus. Mereka semua sepakat memikul salib, menyangkal diri, ikut larut dalam penderitaan bersama Tuhan. Ini tidak bisa dilakukan oleh kekuatan daging kita, hanya oleh kekuatan Roh Kudus. Itulah mengapa sebabnya hari ini saya mohon kepada saudara, ambil waktu secara serius, minta secara pribadi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu satu kebutuhan yang penting. Bukan hanya sekedar memperingati hari di mana Kristus naik ke surga dan Roh Kudus yang dicurahkan. Kita tidak sedang membuat perayaan, tetapi kita sedang mempersiapkan gereja Tuhan di akhir zaman. Lewat khotbah ini saya rindu GHP Mahanaim Sidoarjo, gereja yang terpilih, yang ditetapkan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saya mendoakan setiap nama demi nama hari ini, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkau adalah utusan-utusan Allah yang luar biasa. Engkau adalah orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Kurika saturi kaya nama, kikatori kasikaya, kurini nama turi kasare takaya, kumatore satikaya, kanina matia dia, pura papa pasal, kikare kas. Belas kasihan Tuhan tercurahkan di tempat kita, saudara. Gereja ini akan menjadi gereja bermisi. Korea pasakiran, kareta kuriaran. Tuhan sudah mempersiapkan jiwa-jiwa baru yang sangat banyak sekali di depan saudara ini. Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, tapi saya lihat bahwa banyak orang yang datang. Itulah mengapa hari ini kita bersekutu bersama, saudara. Tuayan ini sedang menguning di depan gereja ini, saudara. Kuria satikai, kanina modera pasar, kuri takai kasakana, kuri nana maturia sakairana, kuri sakaturi, kuri namas, kuri apatakaya ramasika, kuri atakaya ram. Dengar suara Tuhan, saudara. Dengar. Saudara akan menerima karunia mendengar bahasa baru.
Kau akan menerima hikmat, kau menerima mujizat karunia menyembuhkan, bernubuat, mengartikan mimpi. Wow, keren saudara. Wah, gereja ini luar biasa saudara. Hiara sarira, kuri takasarira patakaya, kuri takaya ramasikara, kuri takasikara takaya, kuni nama turi kastirata, kuni nama tiri sikarata, kurama nama papa 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 takaya rada nama sikira rada rada. Haleluya. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus. Urapilah kami. Saya kembalikan pada pimpinan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat wajah-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu, Roh yang membangkitkan kekuatan, Roh yang membangkitkan ketertiban, Roh yang memberi kami kemampuan untuk bersaksi, memberitakan Injil damai sejahtera, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kabar baik dari surga, bahwa Engkau telah menyelamatkan kami semuanya, dan kami telah menerima pengampunan dosa. Tuhan, utuslah kami, supaya kami pergi dan mendapatkan jiwa-jiwa, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta mengajar mereka tentang firman Allah. Tuhan, inilah umat-Mu Tuhan, inilah umat-Mu yang siap Engkau utus. Terima kasih untuk Bapak Pendeta David yang sudah mengajar kami, yang sudah menguatkan kami, yang sudah mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh keluarga, berkati jemaat gerejanya, begitu juga dengan hamba-Mu Mami Sulaiman, supaya tetap sehat, kuat, dan memberitakan Injil sampai Yesus datang kedua kali. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online maupun onsite, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama, amin.